Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja, perkenalkan nama saya Muhammad Kafi Mustafa, mahasiswa PPG Guru Transformasi B2 tahun 2025 di LPTK UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung dengan NIM 1870213251063 mengajar di UPT SD Negeri Jati 01, melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian ujian kinerja. Demikian perkenalan dari saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Apa kabar? Alhamdulillah, luar biasa. Allah Akbar. Siswa siswi dan jarak jauh. Berkarakter, berprestasi, berkreatif, dan berinovasi. Jati satu? Yes. Jati satu? Jati satu? Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karenanya kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Shalawat dan salam menunjuk kehadirat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan alhamdulillah yang kita nantikan syafaatnya pada nanti yaumul qiyamah. Allahumma amin. Oke. Pada kegiatan pagi hari ini kita akan, sebelum kegiatan dimulai, kita berdoa terlebih dahulu semoga apa yang kita laksanakan, apa yang kita lakukan akan mendapat ridho oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga dalam mencari ilmu kalian diberi kemudahan, kelancaran dan kemudahan. Oke. Allahumma amin. Yuk, Mas Excel selaku kepala sekolah silakan untuk memimpin doa kelas 4. Di tempat go siap. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas sholihin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Sebelum belajar dimulai, Pak Kadin mau mengecek kehadiran anak-anak. Oke. Hari ini apakah ada yang tidak masuk? Alhamdulillah semuanya masuk semua, ya. Alhamdulillah. Nah, Pak Kadin mau tanya, kalian tadi bangun jam berapa? Palingah. Apakah semuanya melaksanakan sholat subuh? Ya. Alhamdulillah, begitu ya. Hidup kita harus terbiasa dengan hidup tertib, hidup mandiri, hidup teratur. Karena kenapa? Kalau kita hidup dengan tertib, mandiri, kita bangun jam 5, kita sholat, kemudian setelah sholat, sebelum berangkat sekolah, mandi, kemudian sarapan. Itu tolong biasakan kegiatan seperti itu. Itu supaya nanti ketika kita dewasa bisa kegiatan dari kecil itu bisa terpaku untuk kegiatan yang lebih dewasa. Kalau kita dari kecil sudah malas-malesan, bangun tidak tepat waktu, tidak tertib dalam peraturan, kita akan tercetak jadi anak-anak yang malas. Jadi dari kecil usahakan untuk tertib, mandiri, kemudian juga menaati aturan supaya cita-cita kalian terkabul menjadi anak-anak yang sukses. Sukses tidak cukup di dunia, tapi sukses di dunia dan sukses di akhirat. Sebelum
Nah, Pak Kabir mau tanya, kalian tadi berangkat sekolah naik apa? Diantar atau naik sepeda sendiri? Apa? Naik sepeda sendiri. Alhamdulillah. Berarti menunjukkan kelas 4 itu adalah anak-anak yang mandiri, tidak tergantung kepada orang lain. Nah, pada kegiatan pagi hari ini Pak Kabir akan memberitahukan tujuan dari pembelajaran kita. Oke. Yang pertama, peserta didik dapat atau mengerti dari pengertian dari balik. Jadi kalian harus mengerti dari pengertian balik, kemudian tanda-tanda balik. Dan yang ketiga adalah apa? Yang ketiga adalah apa yang harus dilakukan ketika kita berusia balik. Jadi ketika kita berusia balik, ada hal-hal tertentu yang harus dilaksanakan. Oke. Terus kemudian hari ini ada penilaian sikap, penilaian dari LKPD, kelompok, dan penilaian mandiri. Tanpa panjang lebar, Pak Kabir akan menayangkan sebuah video. Video ini menayangkan tentang bagaimana sih materi ketika kita menyambut usia balik. Apa yang kita lakukan, apa yang kita laksanakan, nanti ada di video tersebut. Silakan simak dengan baik di videonya. Sebelum belajar, Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku rizki akan kepahaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di materi subbab berikutnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini tadi Pak Kabir tayangkan sebuah video pembelajaran terkait dengan dimulai dari tanda-tanda balik, kemudian tanda-tanda balik menurut fikih dan menurut biologi. Ada juga kewajiban apa yang harus dilakukan ketika balik, dan yang terakhir tadi ada ketika orang sudah berhadas besar apa yang tidak perlu dilakukan juga sudah dijelaskan di materi tersebut. Oke. Nah, apakah kalian sudah merasakan sebagian tanda-tanda yang ada di video tadi? Nah, kalau coba yang bila ada pertanyaan silakan bertanya. Oh ya, Mbak Kaila, bagaimana Mbak? Menurut Anda? Mengapa setelah balik kita memiliki kewajiban beribadah? Nah, kenapa ketika balik kita harus memiliki kewajiban untuk beribadah? Karena balik itu menunjukkan kedewasaan kita. Mulai dewasa, orang yang sudah dewasa itu sudah wajib melaksanakan yang pertama apa? Sholat wajib. Terus kemudian yang kedua ada apa saja? Menutup aurat, khususnya bagi perempuan. Tahu nggak batasnya aurat perempuan? Dari wajah sampai telapak kaki, kalau telapak kaki, telapak tangan, itu semua adalah aurat bagi perempuan. Jadi ketika kita sudah balik, kita sudah wajib menutup aurat. Nah, mungkin sudah sedikit paham atau sudah banyak yang paham? Sudah banyak, ya. Nah, supaya pembelajaran kita tidak membosankan, kita SDG terlebih dahulu, ya. Kita gunakan lagu tanda-tanda balik. Kamu sudah hafal semuanya? Ya, kita
Nyanyi bersama-sama ya. 1, 2, 3. Balik adalah tanda anak dewasa. Laki-laki ditandai mimpi basah. Perempuan ditandai menstruasi. Sudah harus bisa menjaga diri. Sholat puasa sudah wajib dijalani. Jadi kewajiban diri ini dari ilmu. Jadi bekal hidup. Semoga Allah selalu meridhoi. Nah, kita semua. Nah, ini Pak Kabid akan membagikan LKPD. Yeah. LKPD itu apa sih? Lembar kerja peserta didik. Nah, LKPD ini akan menyangkut dengan apa? Tanda-tanda anak balik. Kemudian ada kewajiban apa sih setelah balik yang akan dilakukan. Kemudian ada sebuah potongan gambar. Saya jelaskan dulu ya KPD-nya. Saya bagikan dulu. Itu kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Nah, yang pertama di sini akan menjelaskan. Nah, kamu pada fase mana sih? Pada umur yang sekarang. Kemudian yang kedua, apa itu balik? Nah, tadi semuanya sudah. Kemudian lembar yang kedua nanti disajikan lembar heksagonal. Di sini ditunjukkan bahwa di sini ada tanda-tanda balik bagi perempuan dan laki-laki. Jadi kalian nanti memotong pakai gunting, kemudian ditempel mana sih yang termasuk tanda-tanda balik bagi laki-laki dan perempuan. Kemudian ada lembar yang ketiga. Nah, tugas yang ketiga adalah LKPD menuliskan tanda-tanda balik laki-laki dan perempuan menurut ilmu fikih. Yang pertama ada sebutkan macam-macam tanda balik laki-laki menurut ilmu fikih. Jadi di situ disuruh menyebutkan tanda-tanda yang laki-laki menurut ilmu fikih. Tadi sudah ada video. Kemudian sebutkan macam-macam tanda balik perempuan menurut fikih. Nah, kota yang kedua ada tanda laki menurut fikih. Kota yang tiga, sebutkan macam-macam tanda balik laki-laki menurut ilmu biologi. Jadi menurut ilmu biologi. Yang keempat, sebutkan macam-macam tanda balik perempuan menurut ilmu biologi. Oke. Nanti dikerjakan berkelompok. Jangan lupa berdiskusi dengan temannya supaya pekerjaannya cepat selesai. Jangan lupa kalian tuh berkelompok, jadi harus bekerja sama. Yuk, cepat dikerjakan supaya nanti cepat selesai. Nah, nanti bila ada yang kurang mengerti bisa ditanyakan dengan Pak Kabid. Contoh ini bagaimana Pak? Ini bagaimana? Nah, nanti bisa ditanyakan sama Pak Kabid. Nah, bisa dibagi satu anak, satu tugas kelompok LKPD. Kelompok. Ada permasalahan. Kalau yuk, supaya kita lebih semangat, kita SBD dengan dial-dial tepuk semangat ya. Yuk, 1, 2, 3, tepuk semangat. Nah, tepuk tangan untuk kita semua. Kalau sudah, Pak Kabid mohon LKPD-nya dipersiapkan. Tunjuk dari 3 anak dari kelima siswa
untuk maju presentasi ke depan. Oke. Dari kelima anak nanti udah sih ada yang presentasi, ada yang menjawab pertanyaan. Oke, paham? Siapkan presentasi kalian supaya nanti ketika maju ke depan sudah hafal dengan apa yang akan dilakukan ke depan. Oke. Saya kasih waktu 5 menit untuk memahami materi atau menyiapkan PKPD-nya. Nanti ketika maju ke depan sudah siap, ready, dan tampil ke depan. Dimulai dari kelompok 3 dulu ya. Saya acak dari kelompok 3 dulu yang maju ke depan, kemudian kelompok 2, kemudian kelompok 1 tampil yang terakhir. Oke. Nanti peraturannya gini, ketika kalian presentasi ke depan, ya, kalian membacakan hasil dari pengerjaan LKPD, tanda-tanda balik bagi laki-laki menurut Pike, tanda-tanda balik bagi perempuan menurut Pike, tanda balik laki-laki menurut biologi, dan kemudian tanda balik perempuan menurut ilmu biologi. Mungkin kelompok 3 sudah siap untuk maju ke depan? Ya, silakan maju ke depan. Satu orang berat kelompok 3. Silakan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil dari pengerjaan dan KPD. Bisa ditampilkan ke, bisa ditampilkan, nah, bisa tampil tengah, bisa ditampilkan ke teman-temannya. Ya. Inilah hasil dari pengerjaan dan KPD dari kelompok 3. Silakan dipegang masing-masing. Nah, itu sudah. Maka ini pegang satu benar. Ya, kemudian presentasi bisa boleh dimulai. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tanda-tanda balik laki-laki dan perempuan menurut ilmu fikih dan biologi. Sebutkan macam-macam tanda balik laki-laki menurut ilmu fikih. Bibi basah, berumur 15 tahun, keluar mani. Sebutkan macam-macam tanda balik perempuan menurut ilmu fikih. Menstruasi, berumur. Nah, terima kasih atas presentasi kelompok 3. Nah, setelah kelompok 3 tadi mempresentasikan hasil dari pengamatannya atau pengerjaan LKPD, silakan saya beri kesempatan kelompok lain untuk bertanya. Oke, angkat tangan terlebih dahulu, kemudian saya tunjuk, nanti lanjut bertanya. Oke, saya beri 1 pertanyaan saja. Oh ya, nomor 1. Nah, silakan bertanya untuk kelompok 3. Oke. Agak keras, Mbak. Yuk, 1, 2, 3. Nah, bisa dulu Mbak, yang lebih jelas. Nah, menurut ilmu fikih ada tanda-tanda orang laki-laki ya. Nah, jadi menurut ilmu fikih ada berapa sih ada tanda bahwa sudah memasuki usia balik? Untuk nomor 3 silakan menjawab. Menurut ilmu fikih, seorang anak laki-laki yang sudah balik memiliki beberapa tanda, yaitu 1. Bibi basah, 2. Berumur 15 tahun, 3. Keluar mani. Nah, menurut jawaban dari kelompok 3, tanda-tanda anak laki-laki masuk usia balik, yang pertama tadi apa? Mimpi basah, kemudian berusia 15 tahun, kemudian keluar mani. Apakah sudah puas dengan jawaban kelompok 3? Apa sudah puas? Oh sudah. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Nah, silakan kembali. Kemudian dilanjut. Di sini bisa dianalisis atau kita bisa menyimpulkan bahwa ketika anak-anak sudah memasuki usia balik, khususnya laki-laki, dalam ilmu fikih, yang pertama mimpi basah, kemudian apa? Berumur 15 tahun, kemudian mengeluarkan air mani. Yang selanjutnya, tanda-tanda balik pada perempuan menurut ilmu fikih, yang pertama adalah menstruasi. Kemudian wanita juga berumur 15 tahun.
Kemudian tanda-tanda balik bagi laki-laki menurut ilmu biologi. Yang pertama, tumbuh jakun. Kemudian wajah ditumbuhi kumis. Nah ini, dan ditumbuhi jenggot. Kemudian tumbuh rambut di alat kelamin. Kemudian suara semakin berat, biasanya suaranya semakin besar. Kemudian untuk anak perempuan menurut ilmu biologi ada perubahan fisik di area yang sensitif, biasanya semakin membesar. Kemudian ada suara juga semakin merdu atau nyaring. Kemudian tumbuh rambut di area kemaluan. Kemudian muncul juga jerawat. Mungkin di sini ada yang sudah jerawatan. Itu menunjukkan kalian sudah dewasa. Kita ice breaking dengan tepuk semangat. Siap? Ya. Tepuk semangat. Untuk menguatkan pengetahuan kalian dalam tanda-tanda balik bagi laki-laki dan perempuan, Pak Kabit akan memberikan sebuah evaluasi mandiri untuk LKPD mandiri yang akan dikerjakan oleh anak-anak, dikerjakan secara mandiri ya. Saya buka dulu LKPD mandiri. Nah ini masing-masing satu. Nah, ini 5 orang akan dibagi. Dikerjakan sebaik mungkin. Apakah kelompok ini ada masalah? Tidak. Kelompok ini ada masalah? Kelompok 1 apa ada masalah? Apakah sudah selesai? Kalau sudah selesai, dikumpulkan di depan meja kalian, nanti diambil Pak Kabit yang sudah pekerjaannya sudah selesai. Misalkan kumpulkan ke depan meja dan saya ambil. Sudah Pak, ke kelompok. Setelah ini Pak Kabit akan memberikan sebuah evaluasi menggunakan sebuah game. Oke, silakan gadgetnya dikeluarkan. Nanti saya kirim link di grup untuk melaksanakan kita evaluasi menggunakan quiz atau game quizzes. Oke, persiapkan ya. Tapi kalian akan kita mempersiapkan linknya. Nah, diisi dengan nama. Ketika sudah mengklik link yang ada yang berwarna biru, nanti kalian diarahkan ke menu untuk memasukkan nama kalian. Diisi dengan nama panjang. Quizzes. Yuk kita mulai dari sekarang. Buat yang juara kali ini. Siapa yang juara kali ini? Mas Miko. Nah, teman-teman lo. Mengungguli teman-temannya. Kita review sedikit ya. Nah, di sini yang menjawab dengan nilai sempurna ada 7 anak. Karena di sini link fisik, jadi ketika ada 7 anak yang mendapat nilai sama, nilai 100. Kenapa ada yang tertinggi, ada yang ada di bawah? Itu diambil dari
Manitan yang ada yang siapa selesai duluan. Oke. Jadi siapa yang selesai duluan dengan menit yang tercepat akan menduduki peringkat yang pertama. Oke, tepuk tangan buat Mas Iko. Dari ini kita bisa simpulkan untuk kegiatan kali ini bahwa tanda-tanda balik bagi anak laki-laki menurut ilmu fikih adalah mimpi basah. Kemudian menurut ilmu biologi tumbuhnya mungkin enggak. Kemudian untuk anak perempuan tanda-tanda fikih menurut fikih adalah datangnya menstruasi utawa haid. Kemudian menurut ilmu biologi tumbuhnya bulu di kemaluan, kemudian memperbesar area yang sensitif bagi perempuan. Kemudian setelah kita berusia balik, apa yang wajib dilakukan? Yang pertama, sholat. Kemudian sholat apa? Menutup aurat. Yang ketiga adalah menjaga diri. Yuk, lembaran fiksi ini adalah bagaimana perasaan kalian ketika mengikuti kegiatan ini. Apakah senang, bangga, bahagia, tenang? Itu sampean luapkan di refleksi ini. Kemudian hal apa yang menarik yang kamu pelajari hari ini? Jadi ditulis di sini. Kemudian ada materi manakah yang kalian belum mengerti? Oke. Kemudian ada materi manakah yang sudah kamu kuasai? Silakan mengisi dengan baik. Sudah selesai? Sudah selesai? Sudah, Pak? Memberikan lagu ilaliko. Ilaliko itu apa? Lagu ketika sayonara berbahasa Arab. Yuk, kita nyanyi bersama. Nanti kita nyanyi bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo kita nyanyikan lagu sayonara dalam bahasa Arab ya. Sudah ditampilkan lagu tentang setelah kita tampilkan lagu dari berarti sudah berakhir kegiatan pada pagi hari ini. Pak Kaki sudah berpesan ya, tolong ketika di rumah, ketika di sekolah tetap jaga ketertiban, tetap taati peraturan supaya kita sudah tercetak menjadi anak yang disiplin. Allahumma amin. Yuk, Mas Eksel, Mas Ketua kelas silakan memimpin untuk berdoa terlebih dahulu sebelum mengakhiri pelajaran. Betul, siap. Bakal mulai. Selama pelajaran pagi hari ini Pak Habib mempunyai kesalahan, mohon maaf untuk dimaafkan ya. Nah, untuk menutup kita siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.